Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang satu siklus laporan keuangan perusahaan jasa, yang dimana nantinya kita akan bahas dari jurnal umum sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Jadi di sini sudah ada contoh soal perusahaan jasa yang nantinya kita akan bahas satu siklus laporan keuangannya. Jadi di sini contoh soalnya yaitu perusahaan percetakan KL Advertising. Jadi transaksi rutin saldo akhir setiap tanggal 31 Mei 2019 yang berasal dari transaksi selama bulan Mei nantinya akan menjadi saldo awal di tanggal 1 Juni 2019. Jadi di sini sudah ada tabel untuk neraca saldo pada akhir periode bulan Mei 2019 yang nantinya akan menjadi saldo awal di bulan Juni 2019. Jadi pada soal kita diarahkan untuk memasukkan akun-akun yang terjadi pada bulan akhir periode pada bulan Mei, kemudian kita sesuaikan ke saldo normalnya. Misalnya pada kas dia saldo normalnya itu di mana? Jadi kas itu saldo normalnya di debit, piutang usaha saldo normalnya di debit, perlengkapan di debit, beban usaha tidak ada transaksinya, beban dibayar di muka tidak ada transaksi, kemudian kendaraan mobil saldo normalnya berada pada posisi debit, peralatan kantor berada pada sisi debit, utang usaha berada pada sisi kredit, utang bank berada pada sisi kredit, modal KL Advertising bulanan berada pada sisi debit kredit, price KL Advertising harian berada pada sisi debit, kemudian pendapatan KL Advertising dan harian, bulanan dan harian berada pada sisi kredit. Kemudian beban-beban, semua beban-beban yang ada pada neraca saldo normalnya itu ada pada sisi debit. Kemudian beban lain-lain juga pada sisi debit. Kemudian sisi debit dan kredit pada neraca saldo harus seimbang. Jadi saldo akhirnya di sini dia tercatat sebesar Rp430.900.000. Begitupun juga pada sisi kreditnya. Kemudian neraca saldo yang telah kita sesuaikan, kita posting ke buku besar. Jadi saya sudah mengerjakan atau memindahkan neraca saldo ke buku besar. Jadi ini penggabungan antara neraca saldo, jurnal umum, dan penyesuaian. Nantinya kita bahas. Kemudian kita berlanjut ke transaksi berikutnya yaitu siklus berikutnya yaitu jurnal umum. Pada jurnal umum, transaksi pada perusahaan percetakan advertising yaitu pada bulan Juni 2019, pada tanggal 1 Juni 2019, perusahaan menambah modal dengan menyetor uang tunai sebesar Rp2.500.000 ke rekening Bank BCA. Jadi transaksinya itu kas di Bank BCA bertambah di sisi debit dan modal bertambah di sisi kredit. Jadi totalnya Rp2.500.000. Kemudian transaksi kedua yaitu 1 Juni 2019 membayar sewa kantor untuk 2 bulan Juni dan Juli tahun 2019 sebesar Rp2.400.000. Jadi kita catat beban sewa kantor di sisi debit sebesar Rp2.400.000 dan sisi kredit sebesar kas di Bank BCA sebesar Rp2.400.000. Kemudian berlanjut ke transaksi berikutnya pada tanggal 2 Juni 2019, membayar biaya bahan bakar atas pengantaran pesanan nota di CV
Citra Panca Mandiri di Kima Raya 1 KFV sebesar 150.000. Jadi transaksinya beban BBM di sisi debit sebesar 150.000 dan kas di Bank BCA sebesar 150.000 di sisi kredit. Kemudian kita berlanjut ke transaksi berikutnya pada tanggal 3 Juni 2019. Menerima pelunasan tagihan jasa percetakan dari PT Gaya Bakti Jaya sebesar 2 juta dan PT Patriot Jaya Pratama sebesar 500.000. Jadi kita tambahkan jadi totalnya yaitu 2.500.000. Transaksi jurnalnya yaitu kas di Bank BCA pada piutang usaha. Kemudian berlanjut ke tanggal berikutnya atau transaksi berikutnya pada tanggal 4 Juni 2019. Menerima pembayaran di muka atas jasa pembuatan nota 500 blok oleh CV Citra Panca Mandiri sebesar 20 juta untuk periode Juli dan Agustus 2019. Harga per blok adalah 20.000, sisanya akan dibayar di muka. Jadi transaksinya yaitu atau jurnalnya yaitu kas di Bank BCA pada pendapatan KL Advertising bulanan sebesar 20 juta rupiah. Jadi transaksi berikutnya pada tanggal 5 Juni 2019 membayar utang usaha di toko Aneka Jaya Paper atas pembelian bulan Mei 2019 sebesar 2.500.000. Jadi transaksinya utang usaha pada kas di Bank BCA sebesar 2.500.000. Berikutnya pada tanggal 8 Juni 2019 membeli bensin untuk mobil atas pengantaran spanduk ke PT Citra Wijaya Karya Nusantara sebesar 50.000. Jadi transaksinya beban BBM pada kas di Bank BCA sebesar 50.000. Kemudian transaksi berikutnya pada tanggal 9 Juni 2019 menerima pendapatan atas pekerjaan di bulan Juli 100 pieces atas spanduk oleh PT Citra Wijaya Karya Nusantara sebesar 5 juta. Jadi transaksinya di jurnal umum yaitu kas di Bank BCA pada pendapatan KL Advertising bulanan sebesar 5 juta. Kemudian kita berlanjut ke tanggal 11 Juni 2019 yaitu menyetor ke Bank BCA atas pendapatan pembuatan nota 100 blok 50 pieces oleh PT Trista Nusantara Mankasti. Jadi 50 pieces itu kita harga per bloknya itu 50.000, kita kalikan dengan pembuatan nota yang diminta yaitu 10 blok. Jadi kita kalikan 10 dikali 50.000, hasilnya yaitu 500.000. Jadi transaksinya pada jurnal umum yaitu kas di Bank BCA pada pendapatan KL Advertising harian sebesar 500.000. Kemudian kita berlanjut ke tanggal 12 Juni 2019 yaitu menerima pembayaran tunai pembuatan stiker 10 pieces harga per piecesnya itu 1 piecesnya itu 140.000 dari Pak Teddy Gunawan. Jadi kita kalikan lagi 10 dikali 140.000 dan hasilnya adalah 1.400.000. Jadi transaksinya kas di Bank BCA pada pendapatan KL Advertising harian sebesar 1.400.000. Kemudian kita berlanjut ke transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 13 Juni 2019. Yaitu membeli bahan habis pakai atas pekerjaan pembuatan spanduk sebesar 300.000. Jadi transaksinya perlengkapan pada kas di Bank BCA sebesar 300.000. Transaksi tanggal 14 yaitu membeli bahan habis pakai yaitu kertas NCR, kertas coklat dan lain sebagainya sebesar 2.500.000. Jadi kita catat sama dengan tanggal 13 yaitu perlengkapan pada kas di Bank BCA sebesar 2.500.000. Kemudian kita berlanjut ke transaksi berikutnya pada tanggal 15 Juni 2019 yaitu
membayar gaji Anda sebagai staf paruh waktu untuk periode 1 sampai 15 Juni 2019. Jadi gaji yang harus dibayar di situ atau gaji yang didapat yaitu sebesar 1.550.000. Jadi transaksinya pada jurnal umum itu beban gaji pada kas di Bank BCA sebesar 1.550.000. Kemudian kita berlanjut ke transaksi pada tanggal 18 Juni 2019 yaitu membeli bahan kebutuhan dapur dan tamu sebesar 250.000. Jadi transaksinya di jurnal umum yaitu beban konsumsi pada kas di Bank BCA sebesar 250.000. Kemudian kita berlanjut ke transaksi tanggal 19 Juni 2019 yaitu membeli bensin untuk pengantaran produk di Pak Teddy Gunawan sebesar 20.000. Jadi transaksinya pada jurnal umum yaitu beban BBM pada kas di Bank BCA sebesar 20.000. Kemudian kita berlanjut ke tanggal 21 Juni 2019 yaitu membayar biaya iklan kantor untuk masa 3 bulan sebesar 350.000. Jadi jurnal umumnya yaitu beban iklan pada kas di Bank BCA sebesar Rp350.000. Kemudian berlanjut pada transaksi tanggal 22 Juni 2019 yaitu membeli secara kredit perlengkapan percetakan KL Advertising seperti bahan spanduk, tinta, kertas sebesar 3.500.000 di PT Aneka Jaya Paper. Jadi transaksinya di jurnal umum yaitu perlengkapan pada utang usaha sebesar 3.500.000. Kemudian transaksi pada tanggal 25 Juni 2019 menerima pendapatan pembuatan stempel 10 pieces harganya itu 120.000 oleh Pak Gusti Widianta. Jadi kita kalikan lagi 10 pieces dikalikan dengan 120.000 hasilnya 1.200.000. Jadi jurnal umumnya yaitu kas di Bank BCA pada pendapatan KL Advertising harian. Kemudian kita berlanjut tanggal 26 Juni 2019 yaitu menerima uang di muka atas pembuatan nota 500 blok dengan harga 20.000 per blok diambil pada tanggal 12 Juli 2019. Jadi sebesar 3 juta. Jadi jurnal umumnya yaitu kas di Bank BCA pada pendapatan KL Advertising sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita berlanjut ke transaksi berikutnya pada tanggal 27 Juni 2019. Membayar di muka atas pembelian spanduk di CV Rahmat atas pemesanan spanduk sebanyak 500 pieces, tetapi baru diserahkan kepada pihak toko sebanyak 200 pieces. Harga per pieces adalah 25.000. Jadi kita kalikan lagi 200 pieces dengan harga per 1 pieces itu 25.000, hasilnya yaitu 5 juta. Jadi jurnal umumnya yaitu perlengkapan pada kas di Bank BCA sebesar 5 juta. Kemudian kita berlanjut pada tanggal 28 Juni 2019 membayar biaya pulsa bulanan di Telkomsel sebesar 525.000. Jadi transaksinya yaitu beban lain-lain pada kas di Bank BCA sebesar 525.000. Kemudian kita berlanjut pada tanggal 29 Juni 2019 yaitu membayar atas perbaikan alat mesin print kertas di CV Monty sebesar 250.000. Jadi jurnal umumnya yang kita catat sebagai beban perbaikan alat kendaraan pada kas di Bank BCA sebesar 250.000. Kemudian berlanjut pada tanggal 30 Juni 2019 membayar gaji staf paruh waktu bagian accounting sebesar 1.550.000. Jadi kita catat sebagai beban gaji pada kas di Bank BCA sebesar 1.550.000. Kemudian transaksi pada tanggal 30 Juni 2019
membayar hutang atas transaksi di PT Aneka Jaya Paper sebesar 3 juta. Jadi transaksinya pada jurnal umum kita catat sebagai utang usaha. Jadi kita berlanjut ke tanggal 30 Juni 2019, yaitu di mana transaksinya menerima DP pembuatan stick mobil oleh Mitsubishi secara kredit. Jadi transaksinya yaitu piutang usaha pada pendapatan KL Advertising bulanan sebesar 10 juta. Jadi antara sisi debit dan kredit pada jurnal umum itu harus balance. Dan di sini kita sudah mendapatkan hasil akhirnya yaitu balance. Jadi setelah kita membuat jurnal umum, kita pindahkan ke buku besar, kita posting lagi ke buku besar. Jadi ini saya sudah posting ke buku besar agar tidak ribet. Selanjutnya kita berlanjut ke neraca saldo pada bulan akhir periode bulan Mei dan Juni, awal bulan Juni jurnal umumnya. Jadi di sini saya sudah tambahkan akun-akun yang ada pada jurnal umum tadi, saya tambahkan dengan akun-akun atau saldo-saldo yang ada pada akhir periode bulan Mei. Jadi ini hasilnya. Kemudian setelah membuat neraca saldo pada jurnal umum, kita berlanjut ke jurnal penyesuaian. Jadi, kita berlanjut pada jurnal penyesuaian. Pada jurnal umum tadi ada akun-akun yang tidak sesuai dengan akun yang semestinya, seperti pada tanggal 1 Juni 2019, 4 Juni 2019, dan 9 Juni 2019, dan 26 Juni 2019. Baiklah, kita bahas satu-satu. Pada jurnal umum, jurnal awalnya kita akui beban sewa kantor pada kas. Kita akui beban sewa kantor pada kas di Bank BCA sebesar 2.400.000 untuk masa 2 bulan. Sedangkan pengakuan biaya kita akui cuman bulan Juni 2019. Sehingga biaya yang bulan Juli tidak boleh kita akui sebagai biaya, sehingga biayanya harus kita hapus. Sehingga jurnalnya yaitu di jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi kita catat sebagai sewa dibayar di muka pada beban sewa kantor sebesar Rp1.200.000. Kemudian pada tanggal 4 Juni 2019 menerima uang di muka sebesar 20 juta. Pada saat di jurnal umum diakui sebagai kas pada pendapatan KL Advertising bulanan sebesar 20 juta. Untuk bulan Juli dan Agustus kita akui sebagai pendapatan karena kita akui sebagai pendapatan karena kita berada di bulan Juni, sehingga harus dikoreksi menjadi pendapatan KL Advertising bulanan. Pendapatan KL Advertising bulanan pada pendapatan diterima di muka sebesar Rp20 juta. Kemudian kita berlanjut pada tanggal 9 Juni 2019, yaitu sama transaksinya dengan tanggal 4 Juni, begitupun juga tanggal 26 Juni dia sama transaksinya pada tanggal 4 Juni. Jadi kita catat sebagai pendapatan KL Advertising bulanan pada pendapatan diterima di muka sebesar 5 juta pada tanggal 9 Juni 2019 dan pendapatan KL Advertising bulanan pada pendapatan diterima di muka sebesar 3 juta di tanggal 26 Juni 2019. Kemudian kita berlanjut ke jurnal penyesuaian pada soal.
pada tanggal 29 sampai 30 Juni telah menyelesaikan pekerjaan sebanyak 250 blok. Nanti dikalikan 50.000, totalnya ini diakui sebagai pendapatan yang dikarenakan telah menyelesaikan pekerjaan di bulan Juni, tetapi dibayar di bulan depannya pada bulan Juli. Maka jurnalnya yaitu piutang usaha pada pendapatan KL Advertising harian sebesar 12.500.000. Kemudian kita berlanjut ke transaksi keduanya. Kemudian kita berlanjut ke transaksi kedua atau nomor 2-nya, yaitu perlengkapan barang habis pakai berupa perlengkapan seperti kertas, spanduk, dan kebutuhan percetakan KL Advertising setelah dihitung di akhir bulan Juni 2019 nilainya sebesar 3 juta. Jadi perlengkapan yang dihitung akhir Juni sisa 3 juta. Coba dilihat di buku besar. Jadi kita lihat di buku besar itu akun perlengkapan itu ada berapa. Jadi pada akun perlengkapan pada jurnal umum tadi kita lihat sebesar 16.500.000. Jadi kita catat pada jurnal umum pada jurnal penyesuaian sebesar 16.500.000. Yaitu transaksinya atau jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 16.500.000. Kemudian kita berlanjut ke transaksi berikutnya. Mobil Hilux yang dibeli dengan harga 110 juta pada tanggal 1 Mei 2019 estimasi nilai sisa 10 juta dan dapat dipakai selama 5 tahun. Jadi kita menggunakan metode garis lurus, kemudian menghasilkan sebesar 3.333.333 rupiah. Jadi transaksinya pada jurnal penyesuaian yaitu beban depresiasi mobil pada akumulasi depresiasi mobil. Kemudian kita berlanjut ke transaksi berikutnya. Telah menerima pesanan spanduk sisanya sebesar 300 pieces dari CV Rahmat pada tanggal 30 Juni pada jam 16.58 sehingga tidak dilakukan pencatatan karena bertepatan jam pulang dan KL Advertising membuka cek di Bank BCA pada tanggal 5 Juli 2019. Jadi hasil yang didapat dari transaksi pada jurnal penyesuaian ini sebesar 7.500.000. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu beban dibayar di muka pada perlengkapan. Kemudian kita berlanjut ke transaksi berikutnya yaitu tanggal nomor 8. Kita diarahkan untuk membuat kemudian transaksi nomor 8 kita diarahkan untuk membuat jurnal penyusutan di mana jurnalnya sudah paten dan sudah akut. Di mana jurnal penyusutannya yaitu beban depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan. Dari soalnya itu kita dapat sebesar 5.239.583 rupiah. Kemudian nomor 9 yaitu KL Advertising menambahkan 2 orang pegawai harian selama 4 hari dan 1 harinya itu 100.000 untuk membantu pekerjaan cepat mereka dari seorang pelanggan pada tanggal 30 Juni sampai dengan 4 Juli 2019 dan akan berjanji membayar ketika pekerjaannya telah selesai yaitu pada tanggal 4 Juli 2019. Pekerjaan dimulai tanggal 30 Juni sampai 4 Juli. Berarti ada pekerjaan selama 5 hari, bukan 4 hari. Otomatis kita harus biayai di bulan Juli, yaitu 1 hari sebesar 100.000. Kali 2 jadi 200.000. Dan ini sudah dipakai di bulan Juni dan belum dibayar, maka jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 200.000. Kemudian nomor
10. Tagihan air dan listrik bulan Juni 2019 baru diterima pada tanggal 30 Juni 2019 dan akan dibayar minggu pertama bulan Juli 2019 sebesar 450.000. Jadi jurnal penyesuaiannya yaitu beban listrik, air, dan telepon pada beban yang harus dibayar sebesar 450.000. Jadi untuk semua jurnal penyesuaian kita tambahkan antara sisi debit berapa, kita tambahkan untuk sisi debit berapa semua hasilnya, dan kemudian begitu juga pada tabel kredit untuk jurnal penyesuaian itu berapa hasilnya, dan harus seimbang antara sisi debit dan kreditnya. Jadi di sini sudah seimbang antara sisi debit dan kredit jurnal penyesuaian. Kemudian setelah membuat jurnal penyesuaian, kita kembali untuk memposting ke buku besar untuk semua akun-akun yang ada pada jurnal penyesuaian, kita posting ke buku besar. Ini sudah saya buat juga. Sudah saya masukkan transaksi-transaksi yang ada pada jurnal penyesuaian. Kemudian kita berlanjut ke neraca lajur. Jadi setelah kita mengerjakan jurnal penyesuaian, kita berlanjut ke neraca saldo. Sebelum berlanjut ke neraca jurnal penyesuaian, kita posting ke buku besar terlebih dahulu, kemudian kita masukkan saldo-saldo ke neraca lajur. Jadi di sini sudah ada 12 kolom yang terdapat pada neraca lajur. Jadi tabel yang pertama yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian, ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca saldo. Kita bahas untuk neraca saldo setelah penutupan. Saldo-saldo ini didapat dari jurnal atau neraca di akhir periode 31 Mei ditambah dengan jurnal umum atau transaksi yang terjadi pada bulan Juni. Kita tambahkan karena termasuk dari modal awal dari bulan Juni. Kemudian jurnal penyesuaian kita masukkan saldo-saldo yang ada di jurnal penyesuaian, kita masukkan ke dalam neraca lajur seperti piutang usaha sebesar 12.500.000 di akun debit, perlengkapan di akun kredit sebesar 24 juta dan lain sebagainya. Kemudian kita berlanjut ke tabel neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini kita tambahkan akun-akun yang tadinya di neraca saldo sebelum penyesuaian terdapat perubahan, pastinya ada perubahan setelah penyesuaian. Kita tambahkan atau kita kurangkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi hasilnya seperti ini. Dan hasil dari neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo setelah penyesuaian itu harus seimbang juga antara debit dan kredit. Kemudian tabel berikutnya yaitu laporan laba rugi. Di sini yang termasuk dalam laporan laba rugi itu ada pendapatan dan beban-beban. Kita tambahkan dan usahakan itu dia seimbang. Jadi antara debit dan kredit atau akun pendapatan dengan beban-beban itu hasilnya untuk beban 37.202.916 rupiah. Kemudian untuk akun pendapatan itu 40 juta
Rp300.000. Jadi kita selisihkan antara akun pendapatan dan akun beban. Jadi itu hasil dari selisih antara akun pendapatan dan beban itu menjadi laba bersih. Jadi kita totalkan untuk akun beban, total dari akun beban yang tadi ini semua kita jumlahkan, kemudian selisihkan antara akun pendapatan itu Rp7.097.084 dan menjadi seimbang sebesar Rp44.300.000. Begitupun juga pada pendapatan sebesar Rp44.300.000. Jadi kita berlanjut ke laporan perubahan ekuitas. Jadi di laporan perubahan ekuitas itu terdapat modal sebesar Rp384.700.000 dan price sebesar Rp3.200.000. Jadi kita jumlahkan untuk akun modal sebesar Rp384.700.000 ditambahkan dengan laba bersih sebesar Rp7.097.084. Kita tambahkan menjadi Rp397.997.084. Jadi ini hasilnya. Kemudian kita berlanjut ke akun price. Akun price sebesar Rp3.200.000. Kita tambahkan dengan Rp388.597.084. Jadi di mana kita dapat ini, nilai ini, yaitu dari penjumlahan antara modal dan laba bersih ditambahkan, kemudian dikurang dengan price. Jadi Rp384.700.000 ditambah dengan Rp97.084.000 dikurang dengan Rp3.200.000. Jadi hasilnya Rp388.597.084. Kemudian hasilnya seimbang antara debit dan kredit perubahan ekuitas. Kemudian kita berlanjut ke laporan atau ke tabel neraca saldo. Jadi akun-akun yang ada pada neraca saldo itu ada kas di Bank BCA, piutang usaha, perlengkapan biaya dibayar di muka, kendaraan mobil, akumulasi depresiasi mobil, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, sewa dibayar di muka, utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang harus dibayar, dan utang bank. Jadi akun-akun ini kita jumlahkan dan harus seimbang antara sisi debit dan kreditnya. Jadi untuk hasilnya itu untuk akun di debit hasilnya Rp453.820.000, kemudian di kredit sebesar Rp453.820.000. Kemudian setelah neraca lajur, kita membuat neraca lajur, kita membuat laporan keuangannya. Laporan keuangannya sudah jelas. Untuk laporan keuangan atau laporan keuangan pada perusahaan percetakan AN Advertising itu ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan, beban-beban, dan menghasilkan untuk menghasilkan laba bersih, kita mencari dulu pendapatan dikurang dengan beban-beban. Jadi hasilnya itu Rp7.097.084.
Kemudian kita berlanjut ke laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas itu terdiri dari modal awal, laba bersih, price, dan modal akhir. Jadi modal awal itu sebesar Rp384.700.000 dan laba bersihnya sebesar Rp7.097.084. Kemudian price sebesar Rp3.200.000. Laba bersih dan price kita kurangkan dan menghasilkan penambahan modal sebesar Rp3.897.084 dan modal akhirnya itu Rp384.597.084. Kemudian setelah membuat laporan perubahan ekuitas, kita berlanjut pada laporan neraca. Nah, laporan neraca itu terdiri dari aset dan pasifa. Aset terbagi dua menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana aktiva tetap itu terdiri dari kas di bank BCA, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan biaya dibayar di muka. Dan akun tetap terdiri dari kendaraan, peralatan, akumulasi depresiasi mobil, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Jadi hasil akhirnya itu 445.247.084 rupiah. Kemudian kita berlanjut ke bagian pasifa. Di bagian pasifa itu terdiri dari dua juga, yaitu kewajiban lancar dan ekuitas. Kewajiban lancar terdiri dari akun utang usaha, utang gaji, pendapatan dibayar di muka, beban yang harus dibayar, utang bank. Sedangkan di ekuitas itu terdapat akun modal. Akun modalnya jadi untuk kewajiban dan ekuitas itu kita jumlahkan dan menghasilkan jumlah akhirnya itu sebesar Rp445.247.084. Jadi itu hasil laporan keuangan balance antara sisi aset dan pasifa. Kemudian kita berlanjut ke laporan jurnal penutup. Jurnal penutup ini terdiri dari 4, yaitu pendapatan. Terdapat 4 akun-akun yang akan kita tutup, yaitu pendapatan, beban, modal, dan price. Jadi sekali lagi untuk sisi debit dan kredit dari jurnal penutup itu harus balance. Jadi antara sisi debit dan kredit pada jurnal penutup itu senilai Rp91.800.000. Kemudian berlanjut pada neraca saldo setelah penutupan. Jadi akun-akun apa saja yang ada pada neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan percetakan AN Advertising. Jadi ada akun kas di bank BCA, piutang usaha, perlengkapan, biaya dibayar di muka, kendaraan mobil, akumulasi depresiasi mobil, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, sewa dibayar di muka, utang usaha, gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang harus dibayar, dan modal. Jadi antara debit dan kredit pada jurnal neraca saldo setelah penutupan itu yaitu sebesar Rp453.820.000. Begitupun juga pada sisi kredit. Jadi inilah satu siklus dari jurnal umum sampai dengan neraca saldo setelah penutupan dari perusahaan percetakan AN Advertising KL. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.